Selamat malam, Sotihoto Namo Buddhaya, yang Iya, terluhur atas Silani Dhammanandini, Romo Ramani, Bapak Ibu, kalian Amita semua. Selamat berjumpa lagi dalam acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara kita yang sakit. Yang pada hari ini 3 Februari, pembacaan parita dipimpin oleh yang terluhur atas Silani Dhammanandini. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti pembacaan parita malam hari ini. Dan sebelum dimulai, saya akan bacakan dulu nama-nama saudara kita yang lagi kurang sehat. Yang pertama, Bapak Agus Susiadi Boro Blitar, Bapak Chang Fung Jun Surabaya, pasca operasi lutut, Bapak Gaising Rumah Sakit RKZ, Bapak Heri Santoso Jakarta Pusat, Bapak Indra Yudo Saputro Jakarta, Bapak Panca Dharma Wonosobo, Romo Purnadi Jakarta, Mr. Stu Senecher S. Ernst Kota Baratsuil, Switzerland, operasi tempurung lutut tanggal 14 Januari, Bapak Usman Majaputra Jakarta, Bapak Willy Tejalesmana Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Beng Swan Denpasar Bali, Ibu Catherine dari Cilebut Bogor, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Desak Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangusada Badung Bali, Ibu Damasari Adi Adiwidya Surabaya, Ibu Helen Jakarta saat ini sedang berobat di Sydney, Ibu Indrati Bernard Gerardin Kalibata, Ibu Jinawarti Setiadi Surabaya, Ibu Juli Malang, Ibu Juliana Golf Avenue GV3 Strip 6 Citraland Surabaya, Ibu Kasim Malang, Ibu Kofifi Kurniawan Surabaya, Ibu Lim Ceing Surabaya, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lili Sujianto Samarinda, Ibu Lindawati Malang, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Candrawiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nurmani Jakarta, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratnawati Klaten, Ibu Re Francisca Dihankam Cidodol, Ibu Syulin Toko Indah Pasuruan, Ibu Sri Niati Malang, Ibu Sumi Dwi Setiawati umur 53 Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tintin Bali, Ibu Cho Kiaunio atau Dewi Amiati Bekasi, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Saudara Max Edward Naharto Surabaya, Saudara Stephen Karwelo Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso Jerman sedang menjalani kemoterapi, Saudari Evelyn Bawani Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Wenshu Chin Surabaya, Adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, Adik Felicia Angela Hartanto Manado, Wilson Surabaya. Demikian nama-nama saudara kita yang akan kita bacakan parita. Marilah sebelum kita memulai pembacaan parita, kita mengagungkan guru agung kita dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hakumayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawasatta Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawakasangkang Abhipujayama. Baiklah, kita segera memulai pembacaan parita pada malam hari ini. Kepada yang terluhur Atasilani Dhammanandini, kami persilakan untuk memimpin pembacaan parita. Silakan, Sila. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk memimpin pembacaan parita bagi saudara-saudari kita yang saat ini kurang sehat. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan hari ini atau di waktu-waktu yang lain mampu mengkondisikan sahabat-sahabat kita yang kurang sehat segera memperoleh kesehatan. Mari bersama-sama kita membacakan parita dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, kita pancarkan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang sehat. Mari kita awali dengan wandana. Handamayang buddhasa bhagavato Bhabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati saddha dewa manusanang buddho bhagawati. Swakhato bhagavata dhammo
Sanditiko akaliko ehipasiko o panayiko pacatang wetitapo winyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sangho Uccupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yukani ada purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anuttarang punyakhetang lokasa ti Nathime saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Nathime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Nathime saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Yang kinci witang idang wahurang wa Sake suwa yang ratanang panitang Nano samang adhitathagatena idam pibudhe ratanang panitang etena sajena suwadhihotu kayang wiragang amatang panitang yadat jagasak yamuni samahito Nate na dhamme na sama tikinci idam pidhamme ratanang panitang ete na sace na suwatihotu yang buddha setho pariwarnayi sucing sama tarikan nyamahu sama dinate na samoa na wijati idam pidhamme ratanang panitang ete na sace na suwatihotu ye pukkala arta satang pasadha Cattari etani yugani hunti te dakineya sugatas sasawaka ete sudinani mahapalani idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasutihotu ye sapayutta manasa dalhena nikamino tamasa sanamhi te patipata amatang wigaiha ladha mudhani puting bunjamana idam pisanghe ratanang panitang
etena saccena suwati hutu kinang puranam nawang nati sambawang wirata citta yatike bhawasming te kirna bija awirul hitanda Nibbanti dhira yadhayam padipo idam pisanghe ratanang panitang etena sajjena suwati hutu metan casab balokasmi manasab bawaye aparimanang Udham atau catirian asam badhang awerang asapatang tirdhan jarang nisino sayano maya wadas sawikatamidhu etang sating aditheya brahma metang vihara idhamahu Dirtinca atau pagama silawada sanena satwano kame suwine yakithang nahi jatu kapaseya punareti Pujanggo sati sanghato Dhammanang wijayo tata wirya piti pasati bojangga catata pare sama dupe kabojangga satete sabadasina munina samadagata bhavita bahuli kata Sangwatanti abhinyaya Nibbanaya ca bodhiya Etena saca wacena Sutite hotu sabbada Ekasming samayena dho Moggalanan cakasapang Gilane dukkite diswa bojangge satta desayi te jatang abhinanditwa roga mucing sutang kane ete nasaca wacena sutite hotu sabbata ekadadhamarajapi gelanyena pipilito cundathere natanyewa bharnapetwa nasadarang samoditwa ca abadha tamha buddha siddhanaso etena saca wacena sutite hotu sabbada pahina te ca abadha tirna nampi mahesinang magahata kilesawa patanupati dhammatang etena saca wacena sutite hotu sabbada sakatwa buddharatanang osatang uttamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sothina nasantu paddawa sabbe dukha wupasamentu te sakat wadhammaratanang o sadhang
uttamang warang parilahu pasamanang dhammateje nasotina nasantu paddawa sabbe baya upasamentu te sakat wasang garatanang o sathang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate nasutina nasantu paddawa sabbe roga wupasamentu te. Sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratananang anubhavena caturasiti sahasa dhamma gandhanubhavena pitakatayanubhavena cinasawakanubhavena sabbete roga sabbete bhaya sabbete antaraya sabbete upaddawa sabbete dunnimitta sabbete awamanggala winasantu ayuwadhako dhanawadhako siriwadhako yasawadhako balawadhako warnawadhako sukhawadhako hotu sappata dukkaro kabhaya wera soka satu paddawa aneka antarayapi winasantu cate jasa jaya siddhi dhanang labhang soti bhagyang sukang balang siri ayu ca warno ca bhogang buddhi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, 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 sadu. sadu. Baiklah, setelah kita membacakan parita, sekarang marilah kita bersama-sama mengkonsentrasikan diri dengan bermeditasi. Pada malam hari ini meditasi dipimpin oleh Atasilani Dhammanandini. Kami persilakan Sila untuk memimpin meditasi. Ya. Baik, Romo, Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Setelah kita melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, marilah kita menambah kebajikan lagi dengan mengembangkan batin.
Silahkan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman, baik bersimpu ataupun bersila, ataupun duduk di kursi. Jika memang harus bersandar, silahkan dengan penuh kesadaran punggung disandarkan. Setelah mengambil posisi duduk yang nyaman, jasmani yang nyaman, silahkan mata dipejamkan, jasmani dirilekskan dari ujung kepala, bagian wajah rileks, bagian leher, pundak kanan, pundak kiri, tangan kanan, tangan kiri, punggung ditegakkan dengan rileks, nafas rileks, pangkal paha kanan, pangkal paha kiri, kaki kanan, kaki kiri, semua kita rilekskan. Setelah memancarkan cinta kasih terlebih dahulu kepada diri kita dan kepada semua makhluk dengan kalimat, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Kita resapi makna cinta kasih ini dan kita kembangkan rasa syukur di dalam diri masing-masing. Selanjutnya, semoga kedua orang tua saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga sanak keluarga, sahabat, kerabat, teman dekat, semuanya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri.
Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tak nampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah lahir ataupun yang belum lahir, yang besar, kecil, pendek, kurus, ataupun yang gemuk, para dewa, dan lain-lain, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka semua berbahagia. Semoga semua satwa berbahagia. Semoga semua satwa berbahagia. Semoga semua satwa berbahagia. Setelah memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, marilah atau silahkan mengambil satu objek secara terus-menerus. Ketika memerlukan instrumen dengan pencatatan, silahkan untuk menyebut nama Buddha dengan mengingat nilai-nilai luhur beliau yang telah mengajarkan dhamma untuk terbebas dari penderitaan. Dengan penyebutan saat nafas naik, direnungkan dalam batin Bud. Saat nafas turun, disebut dalam batin Do. Bud, Do. Bud, Do. Bud, Do. Secara terus-menerus, ketika pikiran-pikiran muncul, ingatan-ingatan muncul, silahkan disadari dan ingat ada objek utama, yaitu mencatat keluar dan masuknya nafas melalui hidung. Jika yang sudah terbiasa tanpa pencatatan, silahkan hanya mengamati nafas yang naik dan turun. Saat nafas naik, diketahui naik. Saat nafas turun, diketahui turun. Secara terus-menerus, jika ada rasa gatal muncul, perhatikan rasa gatalnya, tahan, tidak perlu digaruk, perhatikan rasa gatalnya dari awal, rasakan berlangsungnya, dan rasakan lenyapnya. Ketika kulit kering, akan memungkinkan rasa gatal muncul. Sadari, tahan, perhatikan munculnya, berprosesnya, hingga lenyapnya. Kemudian kembali lagi kepada objek utama, yaitu memperhatikan napas yang keluar dan masuk.
Mari Bawana kita lanjutkan. Bawana kita akhiri. Sabbe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua satwa berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Baiklah. Sekarang selanjutnya kita eh, akan mendengarkan Anusasana yang akan disampaikan oleh Atasilani Damanandini. Kami persilakan Sila untuk menyampaikan Anusasana. Ya, baik. Tiba saatnya kita melengkapi kebajikan ini dengan ya mendengarkan Anusasana. Mengulas dhamma singkat yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Sebelumnya, yang saya hormati Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kondisi keberuntungan, kesehatan, dan Wihara Ekadama Loka Surabaya juga masih konsisten ya, dari kurang lebih
2019, 2020, 22, 23, 24, 25, sekarang 26. 2026 masih tetap mempertahankan Zoom-nya, memanfaatkan internet untuk melakukan kebajikan bersama di hari Selasa, membacakan parita untuk sahabat-sahabat yang kurang sehat. Di sini saya akan sharing atau berbagi dhamma tentang ajaran Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Judul dari sutanya adalah Sukkuma Sutta. Sukkuma. Sutta ini membahas tentang keindahan. Namun keindahan yang dimaksudkan oleh Guru Agung Buddha bukan keindahan fisik, bukan keindahan secara materi. Karena Guru Agung kita selalu mengarahkan kepada bagaimana kita bukan mengembangkan keserakahan melalui jasmani, melalui 6 landasan indria, tetapi bagaimana kita mampu berkembang secara batin. Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kepada kita bahwasannya ketika kita memiliki jasmani, jangan terlena oleh keindahannya. Namun Guru Agung Buddha mengingatkan bahwasannya keindahan di sini adalah keindahan secara batin. Keindahan secara batin. Yang mana saat ini kita fokuskan kepada kondisi sahabat kita yang kurang sehat, tentu keindahan ini mampu mengingatkan kembali atau memberikan motivasi kepada kita agar tetap memperoleh atau memiliki semangat. Jadi bisa dikatakan keindahan sejati saat tubuh kurang sehat. Demikian. Yang mana ajaran Sang Buddha ini dikatakan bahwasanya ketika seseorang memperoleh keindahan secara batin, ini akan mengkondisikan sekalipun jasmani lemah, sekalipun jasmani rapuh, tapi memiliki batin yang kuat. Nah, sutta ini diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada para bhikkhu, yang mana memang pesan-pesan yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha kebanyakan kepada para bhikkhu. Begitu. Namun, sutta ini pesannya sangat universal bagi siapapun yang mampu untuk memahami, mampu untuk mengetahui makna dari Dhamma itu sendiri. Sehingga siapapun yang sedang mengalami penderitaan, kelelahan, ataupun sakit, begitu, nah, ketika seseorang mengingat sutta ini, nah, dia akan memperoleh semangat kembali dalam hidupnya. Sang Buddha menyampaikan sutta ini kepada para bhikkhu dengan kalimat, para bhikkhu, ada 4 jenis keindahan. Begitu Guru Agung Buddha menyampaikan. 4 jenis keindahan batin yang muncul ketika seseorang memahami hakikat hidup dengan jernih. Nah, ketika seseorang mampu memahami hakikat hidup dengan jernih, maka apapun yang dilakukan, aktivitas apapun yang dilakukan akan didasari dengan perhatian, dengan sati. Sehingga pikiran tidak terlena kemanapun pergi. Kalau misalkan ibu bapak yang pernah mengikuti mubu ataupun meditasi di tempatnya guru kita, ya Bante Utamo
Yang Mulia Bante Utama Mahathera selalu ingat, meditasi itu bukan hanya di tempat retreat, namun meditasi bisa digunakan dimanapun tempatnya. Bisa digunakan dimanapun kita berada. Dengan menggunakan versi 1 dan versi 2. Begitu ya. Versi 1, apapun yang bukan objek, jadikan objek. Ya. Atau yang pertama itu kalau tidak salah, apapun yang bukan objek, abaikan. Begitu ya. Apapun yang bukan, kemudian versi 2, apapun yang bukan objek, jadikan objek. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana ketika kita dalam kondisi tidak melakukan apa-apa, hendaknya kita menjaga pikiran kita. Saat kita sendiri, perlunya kita untuk menjaga pikiran. Saat bersama orang, perlunya kita menjaga ucapan. Begitu. Dengan demikian, kita akan melakukan kebajikan di sana. Karena akar dari kebajikan, akar dari kebahagiaan adalah kebajikan, maka sekalipun kita melakukan perbuatan melalui pikiran, itu pun juga sudah merupakan tanaman kebajikan. Sudah mengkondisikan akar kita menjadi kuat, begitu. Nah, yang mana di sini karena meditasi itu bukan hanya di saat retreat, namun di saat aktivitas sehari-hari, di mana kita di sini memiliki rupa dan memiliki nama. Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan kepada para biku ada 4 keindahan. Keindahan yang pertama adalah keindahan atas bentuk atau rupa. Nah, ketika seseorang menganggap bahwa rupa ini indah, rupa ini kekal, dia akan memiliki atau ada kemelekatan di sana. Saya tidak mau rupa saya ini berubah dan lain sebagainya. Saya tidak mau rupa saya ini yang awalnya sehat menjadi sakit, asing jadinya. Nyeri, lemas, ya. Kemudian tidak nyaman, ya, batuk, pilek, flu dan lain sebagainya. Yang berat, yang ringan, yang sedang, begitu, ya semuanya ya dianggap tidak nyaman. Kalau kita melekat, ya akhirnya ada penderitaan di sana. Ya, keterbatasan semuanya itu membuat kita merindukan tubuh yang dulunya sehat, kuat, lincah, begitu. Ya, kita berpikir-pikir, mungkin andai saja saya bisa seperti dulu saat sehat, tidak terima, batin tidak terima. Andai saja tidak ada sakit, andai saja tidak ada tua, andai saja tidak ada mati, begitu. Ya, ya, ketika memiliki pikiran-pikiran seperti itu, ya akan menimbulkan penderitaan. Namun di sini dalam sutta ini Sang Buddha mengajak kita melihat lebih dalam lagi, ya, dengan berkata ada keindahan tertinggi atas bentuk, bukan karena bentuk itu sempurna, ya, jasmani ini sempurna, bukan, tetapi karena kita tidak lagi mencari bentuk yang lain yang lebih baik. Mengapa? Karena semua bentuk, ya, semua bentuk yang dikatakan sehat, yang dikatakan sakit, yang dikatakan muda, yang dikatakan tua, Guru Agung Buddha melihat dengan jelas itu semuanya tidak kekal. Semuanya tidak kekal. Maka dengan memahami anicca, ada duka di sana, ada anatta di sana. Nah, seseorang dengan demikian mampu melihat keindahan, ya, atas bentuk atau rupa di sini. Nah, sehingga keindahan sejati bukan pada bentuk itu sendiri, bukan kepada jasmani itu sendiri, tetapi pada apa? Keindahan atas bentuk rupa.
tetapi pada ketenangan batin yang mampu menerima kenyataan tanpa penolakan. Menerima kenyataan tanpa penolakan. Saat kita berhenti membandingkan tubuh sakit ini dengan tubuh yang kita inginkan, tubuh yang ideal, saat itulah ya, damai muncul di dalam batin. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena penderitaan batin berhenti. Harapan-harapan berhenti. Karena Guru Agung Buddha pun mengatakan, ketika seseorang tanpa kemelekatan, penderitaan tidak perlu dilekati, kebahagiaan tidak perlu dilekati, bahkan netral pun juga tidak perlu dilekati. Ya, ketika dalam kondisi jasmani ini kurang sehat, menjadi lemas dan lain sebagainya tadi, nah, bagaimana kondisi batin ini mampu memiliki ketenangan, mampu menerima kenyataan bahwasanya demikianlah tubuh ini. Nah, ketika batin mampu memahami kondisi yang demikian, inilah yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha. Seseorang tersebut memiliki keindahan atas bentuk atau rupa. Nah, kemudian keindahan yang kedua, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya para biku, keindahan yang kedua adalah keindahan atas perasaan atau wedana. Wedana perasaan yang kita miliki, masing-masing semua makhluk memiliki ini, yang hidup. Saat sakit, pasti membawa perasaan tidak nyaman, nyeri, ya. Kemudian yang menemani saat sakit, merasa kesepian, mau kemana-mana, mau butuh ini, mau butuh itu, tidak bisa, merasa putus asa, kenapa jasmaniku begini, kenapa jasmaniku tidak begitu. Ya, perasaan muncul demikian. Kita sebagai manusia cenderung ingin menghindari rasa nyeri, menghindari kesepian, menghindari keputusasaan, mencari-cari perasaan yang lebih menyenangkan, ya, sehingga mengkondisikan batin ini menjadi lega, sehat, damai, begitu harapannya. Namun Sang Buddha mengingatkan bahwasanya keindahan tertinggi atas perasaan adalah ketika kita tidak lagi merindukan perasaan lain yang lebih baik. Maksudnya apa? Ketika kondisi yang saat ini terjadi sakit, yaitu diterima sakitnya. Mengapa demikian? Karena semua perasaan senang, semua perasaan sedih, netral, semuanya itu datang dan pergi. Seperti musim hujan hari ini, seperti awan. Awannya tadi gelap, kemudian sebentar kemudian menjadi redup, sebentar kemudian menjadi terang. Ya begitu. Ketidakkekalan atas kesenangan, antara kesedihan, bahkan netral sekalipun. Bahkan ketika mungkin Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama pernah mengikuti retreat dan menikmati kebahagiaan saat meditasi begitu ya, barang itu sedetik, 2, 3, 4, 5, itu pun juga tidak kekal. Semuanya itu tidak kekal. Jika terus dikatakan mengejar ya perasaan yang lebih baik, saya menginginkan perasaan yang seperti tadi, ketenangan yang tadi. Ya, ketika terus menginginkan hal yang demikian ini, batin akan semakin gelisah. Karena apa? Menginginkan yang tidak kekal. Namun Sang Buddha mengajarkan bahwasannya jika pada saat kondisi demikian, ya, perasaan saat kondisi sakit, saat kondisi sehat, saat kondisi senang, saat kondisi bahagia, saat kondisi netral, jika seseorang mampu hadir penuh dengan sati, ya, dengan setiap perasaan tanpa menolak, tanpa mengejar,
maka di tengah sakit pun batin ini akan tenang. Ini dikatakan bahwasanya adalah keindahan batin atas perasaan yang tak tergoyahkan. Ya. Bagaimana ketika saat ini kondisi bahagia, bukan berarti saya adalah orang yang paling bahagia. Bahagia diterima, menderita diterima, netral diterima. Dengan demikian tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan saya yang sehat ataupun saya yang sakit ataupun saya yang netral. Dengan perasaan ini mampu mengolah, dikatakan ya guru kita Bante Dhammasubhu, beliau biasanya mengatakan ada olahraga, ada olah-olah, ada olah rasa. Ya. Olahraga untuk menyehatkan jasmani, olah-olah untuk memberikan energi agar kita bisa punya tenaga untuk aktivitas. Olah rasa agar kita tidak menderita ketika kita memperoleh hal yang menyakitkan sekalipun. Agar kita tidak terlalu bahagia ketika kita memperoleh hal yang sangat membahagiakan. Nah, ini keindahan yang kedua. Adalah keindahan atas perasaan atau widana. Kemudian yang ketiga adalah keindahan atas persepsi atau sanya. Persepsi atau sanya. Persepsi. Persepsi ini adalah pikiran yang memberi label. Begitu. Pikiran yang memberi label. Pikiran yang memberi label. Label seperti apa? Label yang seperti apa? Bisa dikatakan demikian. Oh, saat ini saya sakit. Oh, sakit saya sedang. Sakit saya parah. Oh, aku tidak kuat. Persepsi. Kemudian, menyangkutkan dengan hukum karma. Oh, ini adalah hukuman. Ini adalah hukum karma. Ini adalah wipaka. Ya, bagus juga ya ketika merenungkan. Ini adalah wipaka. Mungkin di kehidupan lampau pernah melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya, itu bagus kalau ada perenungan. Sehingga sekarang berterima kasih, wipaka buruk berbuah. Namun kalau persepsinya ini dirasakan dalam batin, ini adalah hukuman, ini tidak adil, aku gagal dan lain sebagainya, ini yang mengarahkan kepada penderitaan. Semakin menginginkan yang apa namanya, ini adalah hukuman, saya tidak kuat, saya lemah, sakit saya ini parah dan lain sebagainya. Ini adalah persepsi. Ya. Label-label seperti inilah yang membuat penderitaan dalam batin ini ya semakin muncul begitu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi di dalam diri tahu, mengetahui hal itu. Ada perumpamaan dalam bahasa Indonesia atau apa itu. Dalamnya lautan bisa ditebak, dalamnya hati siapa yang tahu begitu. Oh, kamu ini ya di luar sok menyemangati begitu ya. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, di sini masing-masing kita diingatkan oleh Guru Agung Buddha seperti apa kita melabeli persepsi kita ini. Nah, ketika mengarahnya ke hal-hal yang negatif seperti yang tadi disampaikan, ya perlu itu disadari karena itu tidak memberikan manfaat untuk ya kesehatan batin ataupun kesehatan jasmani itu sendiri. Nah, kemudian di sini Guru Agung Buddha mengajak kita untuk melihat keindahan tertinggi atas persepsi. Apa itu? Ya, ketika kita tidak lagi terjebak dalam cerita pikiran, ya, seseorang mampu belajar melihat. Ketika yang tidak nyaman itu muncul, seseorang mampu belajar melihat. Oh, ini hanya sensasi, ya.
diingat saat kita praktik meditasi. Saat berpikir, sadari hanya berpikir, gitu ya. Nah, Sang Buddha pun juga demikian. Oh, ini hanyalah sensasi, panas, dingin, nyeri, batuk, gatal, tenggorokan, begitu. Oh, ini hanya pikiran. Oh, ini adalah dikatakan identitas sebagai diriku, ya, sebagai aku, begitu. Nah, ketika seseorang tidak lagi mengidentifikasi diri dengan label orang sakit, ya, atau aku sebagai korban, atau saya yang lemah, begitu, tidak melabeli hal yang demikian, maka batin ini, kita memiliki ruang batin ini terbuka. Di sanalah kebebasan tumbuh, meski tubuh ini ya terbaring sakit mungkin ya, terbaring lemah begitu, tapi hanya disadari saja, oh ini sensasi, oh ini saat ini saya sedang merasakan panas, oh saat ini saya batuk, saat ini saya demam, saat ini saya merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Memang demikianlah keberadaan saya, memang demikianlah tubuh ini. Dikatakan Sang Buddha adalah sarangnya penyakit. Nah, ketika seseorang mampu menerima rasa sakit itu, ya, dengan mempersepsikan diri bahwasanya ini adalah sakit yang harus saya terima, nah disinilah yang merupakan keindahan atas persepsi, keindahan yang tertinggi atas persepsi atau sanya, sehingga tidak lagi mengeluh, namun bagaimana berupaya untuk tumbuh, ya, batin tumbuh saat jasmani itu sendiri rapuh. Karena Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya antara batin dan jasmani ini sebenarnya berbeda. Berbeda. Perbedaannya di mana Tasilani, kan kita satu begitu ya. Kita satu. Nah, makanya di sini ketika kita mampu memahami perbedaan ini antara batin dan jasmani, jasmani kita bisa kita kondisikan bersama batin, batin agar bisa menjadi sehat, berarti batin pun juga harus sehat terlebih dahulu, baru uh, jasmaninya ini menjadi kuat. Itu kalau di dalam Buddhis, tapi kalau secara umum beda ya. Di dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitu secara umum. Namun kalau secara Buddhis kebalikannya, di dalam batin yang sehat, di sana nanti akan tumbuh jasmani yang kuat juga. Diistilahkan, orang mengatakan kuat dari dalam, begitu. Nah, kemudian di sini keindahan yang terakhir adalah keindahan atas aktivitas kehendak atau sangkara, berkehendak, kehendak. Kehendak di sini ya dikatakan paling halus ya, kehendak. Orang kadang beranggapan bahwasanya ada harapan yang terbesit. Semoga saya cepat sembuh. Semoga dokter menemukan obatnya. Semoga ini berakhir dan lain sebagainya. Nah, harapan-harapan ini merupakan bentuk dari sangkara atau kehendak itu sendiri, berkehendak. Dalam istilah lain, bentuk-bentuk batin sangkara, bentuk-bentuk pikiran, bisa bisa diartikan demikian juga. Nah, aktivitas mental yang mendorong kita ke masa depan ini pun juga merupakan suatu kehendak, mengharapkan yang akan datang menjadi baik ataupun sebaliknya. Ya, memang ini tidak salah juga. Tetapi ketika seseorang terlalu melekat ya terhadap hal tersebut, justru menimbulkan ketegangan di dalam batin seseorang. Namun kemudian Sang Buddha mengatakan bahwasanya, para biku, keindahan tertinggi adalah ketika seseorang melihat semua aktivitas berkehendak sebagai asing, sebagai aneh.
Duh, kok bisa aneh? Aneh di sini seperti Sang Buddha melihat, oh, belum menjadi Buddha. Pangeran Siddhartha melihat adanya orang tua, orang sakit, orang meninggal. Karena beliau belum pernah melihat, terasa aneh. Ada ya? Orang bisa tua ya? Orang bisa sakit ya? Orang bisa meninggal ya? Nah, nampak aneh. Kalau kita untuk saat ini mungkin ketika seseorang mampu membeli barang yang mahal, mahal sekali. Oh, barang mahal ini rusaknya lama, begitu. Namun ketika ada kondisi tertentu, ternyata rusaknya cepat. Barang yang sangat mahal itu rusaknya cepat. Kadang orang berpikir begini, untuk mengedem-ngedem nih hati. Oh, kan memang zaman sekarang ini produk-produk memang membuat produk itu cepat rusak, biar nanti ada yang membeli, begitu. Namun sementara kemudian pasti ketika barang yang mahal tersebut rusak, begitu, ada satu yang cacat, begitu, pasti terasa aneh, begitu ya, asing, kok demikian. Nah, begitu. Kurang lebihnya seperti itu makna dari asing atau aneh itu sendiri. Kemudian eh, Guru Agung Buddha menyampaikan juga bahwasanya ketika seseorang melihat aktivitas kehendak ini sebagai asing, sebagai aneh, sebagai penderitaan dan bukan diri, nah di situ aneh ini dimaknai adalah karena seseorang tidak bisa mengendalikan apapun sesuai dengan kehendak kita. Ya, penderitaan, kenapa? Penderitaan disebut sebagai penderitaan karena ia lahir dari ketidakpuasan. Jadi ada penderitaan. Kemudian bukan diri. Bukan diri ini seperti apa? Bukan diri ini karena ia muncul dan lenyap begitu saja. Ya, muncul dan lenyap begitu saja. Tidak mampu dikendalikan, ada ketidakpuasan di sana, kemudian muncul dan lenyap begitu saja. Nah, di sini poinnya adalah ketika seseorang mampu berhenti memaksa hidup sesuai dengan kehendak, hidup sesuai dengan sangkara-sangkara kita itu ya, dan mulai mengalir dengan apa adanya, maka ketenangan sejati ini muncul di dalam diri seseorang. Sang Buddha mengibaratkan seperti sungai yang tenang meski melewati batu. Ya, batu itu kan dikatakan keras, katakan penderitaan begitu. Karena Sang Buddha pun juga sudah menyampaikan secara detail bahwasanya hidup ini memang empat kebenaran mulia. Dan empat kebenaran mulia itu pun juga ada jalannya begitu. Nah, ketika seseorang mampu tidak memaksa kehendak di sini, ketenangan batin muncul, maka disitulah keindahan dalam aktivitas berkehendak muncul. Jadi keindahan dalam hal bentuk batin ketika sakitnya belum sembuh, belum ini, belum itu, ya tidak perlu memaksa. Ya demikianlah tubuh ini. Itu kalau orang di rumah sakit atau yang sedang sakit. Saat ini kita sedang sehat pun juga akan muncul hal-hal yang kurang nyaman di dalam batin. Saat kontak dengan orang lain, saat kontak dengan keluarga, saat kontak dengan tetangga, dengan ya orang-orang di wihara, orang-orang di manapun berada, ada ketidaknyamanan. Nah, ketika ketidaknyamanan ini muncul, ya segera itu disadari dan tidak perlu memaksa. Ya memang sedemikianlah adanya kehidupan ini. Nah, itulah 4 hal yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Nah, kemudian Guru Agung Buddha melanjutkan dengan kalimat, setelah mengetahui keindahan bentuk, asal muasal penderitaan, asal muasal
perasaan, bagaimana persepsi muncul, dan di mana lenyapnya. Setelah mengetahui aktivitas berkehendak sebagai asing, sebagai penderitaan, sebagai bukan diri, sungguh seseorang itu melihat dengan benar, damai, bersenang dalam kondisi penuh damai, ia membawa jasmani terakhirnya. Setelah menaklukkan mara dan tenggelam di dalamnya, begitu. Jadi maksudnya di sini adalah ketika orang sudah memahami empat keindahan ini, setelah kematian tiba, tidak ada kelekatan lagi di sana, dan memiliki empat keindahan tersebut, maka orang tersebut bisa mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, dan para biku sangat bersuka cita atas pembabaran damai yang telah disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Nah, di sini Bu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita mungkin ya tidak sedang membawa jasmani terakhir, ya, jasmani kita ini dalam artian arahat begitu ya. Ya memang tujuan terakhir kita arahat. Namun setiap momen adalah kesempatan untuk melatih batin seperti seorang arahat. Ya. Seperti apa seorang arahat itu? Seorang arahat adalah mampu melepaskan kemelekatan, mampu menerima apa adanya, ya, ya pancakanda kita ini, dan mampu menemukan, ya dikatakan damai di tengah badai, begitu ya. Badai ketidakkekalan maksudnya di sini. Nah, yang dikatakan marah itu kan penggoda ya. Marah dikatakan artian penggoda. Namun di sini ya mampu bisa juga dilambangkan oleh ketakutan, keraguan, penderitaan. Ya, ya tidak bisa mengalahkan orang yang telah menemukan keindahan dalam pelepasan marah itu. Ya. Jadi untuk saat ini yang perlu kita kembangkan adalah meskipun jasmani saat ini dalam kondisi tidak sehat, biarkan batin ini mampu tetap memiliki keindahan. Ya. Atau mungkin meski nafas kita pendek begitu saat kurang nyaman, ya kondisikan batin ini agar memiliki cinta kasih yang luas. Cinta kasih yang luas. Ya, dikatakan bahwasanya ketika kita mampu untuk mengkondisikan batin ini menjadi bebas dari kemelekatan, maka batin ini tidak menjadi berat. Nah, ketika kita mampu memahami dhamma ini, maka keindahan sejati itu mampu kita miliki, mampu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu untuk terbebas dari kemelekatan. Ya, itu tadi Bu Bapak dan saudara-saudara sedama, 4 hal yang telah disampaikan oleh Guru Agung Buddha terkait dengan 4 keindahan. Keindahan dalam hal bentuk, keindahan dalam hal bentuk perasaan, keindahan atas persepsi, keindahan atas aktivitas berkehendak. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan, kekuatan Dhamma, Buddha, Dhamma, Sangha, semua makhluk senantiasa memperoleh kedamaian. Semua yang sakit dimanapun berada selalu menemukan ketenangan di dalam batin. Semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga ya anusasana yang cukup panjang ini bisa menambah wawasan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun jasmani saat ini sakit, tetapi bagaimana mampu mengkondisikan batin ini berkembang dalam kebajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya Namo kembalikan Buddhaya. kepada pembawa acara. Ya, Anumodana, terima kasih Sila atas anusasana yang disampaikan. Semoga membawa semangat ya bagi saudara-saudara yang lagi sakit. Mungkin ada diberikan sesi tanya jawab Sila ya. Boleh, Ya, boleh. kami persilakan kalian minta semua yang mungkin mau mengajukan pertanyaan.
Silakan. Kok senyap ini? Sudah paham berarti. Berarti sudah mantap. Saya aja yang bertanya dulu ya, Sila. Ya, silakan. Kalau saya lagi kondisi pengalaman ya, kalau saya lagi kondisi sakit, biasanya saya selalu mengingat hukum perubahan. Saya selalu berprinsip ini anicca, paling sebentar lagi sembuh, sebentar lagi saya bisa melewati. Itu apakah benar Sila itu menjadi penyemangat untuk kita bisa lebih kuat menjalani kondisi sakit itu? Betul. Bisa Sila ya. Berarti sudah punya keindahan dalam hal mengolah bentuk-bentuk pikiran dan bentuk-bentuk perasaan. Itu Ya. bukan Sila, bukan ke arah lebih menghibur diri sendiri gitu Sila. Hmm. Supaya menghilangkan ini, mengurangi perasaan sakit. Ya. Tadi batinnya seperti apa? Semoga saya ini anicca, ini dukkha, ini anatta begitu ya. Iya. Ini merupakan penghiburan. Bukan penghiburan. Jadi batin ini memang tidak mampu untuk kita lihat ya. Tadi Ya. yang saya sampaikan, dalamnya lautan mudah ditebak, dalamnya hati siapa yang tahu begitu. Nah, ketika kita berbicara dalam hati pun kan juga tidak ada yang tahu orang. Iya. Namun orang beranggapan bahwasanya ketika orang berbicara dalam hati, ini merupakan orang yang tidak genap, tidak genap 100 begitu ya. Namun di sini bukan demikian. Bukan demikian. Melamun beda dengan merenung. Melamun beda dengan memahami makna. Yang mana ketika kita seperti kita membaca begitu. Kan bisa saja membaca ini dalam hal ucapan. Bisa saja membaca dalam hati. Nah ini, membaca dalam hati ini yang penting. Memahami makna dalam hati. Membaca itu bisa melalui buku. Nah, membaca pun di situ juga kita mampu untuk sekalipun tidak membaca, tetapi kita mampu mengingat ajaran yang sudah pernah kita pelajari. Seperti tadi anicca, dukkha, anatta begitu. Nah, ketika kondisi sakit, kemudian ada perenungan di dalam diri, itu bukan penghiburan ya. Ya memang kalau meditasi, ketika kita tidak boleh membawa HP dan lain sebagainya, ya dikatakan apa? Dikatakan iklannya banyak begitu, lauknya banyak. Karena lauknya banyak, maka tidak mampu untuk melihat penderitaan sebagaimana adanya begitu. Nah, itu kalau meditasi demikian. Ya memang kita harus melihat penderitaan sebagaimana adanya, penderitaan ada sebabnya, kemudian seseorang bisa terbebas dari penderitaan itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apakah itu bukan kesenangan? Ya, di sini saya katakan dengan kita mampu merenungkan, itu merupakan cara kita mampu mengolah rasa tadi, ya, memiliki keindahan dalam hal perasaan. Nah, jadi ketika sakit, kemudian, oh ini akan segera berlalu. Oh, ini adalah anicca. Oh, ini tidak kekal. Namun kan tetap ada upaya, bukan hanya perenungan itu saja, tetapi mampu mengarahkan batin ini dari yang negatif menjadi positif. Kita mengingat kembali Vitaka Santana Sutta. Vitaka Santana Sutta ini bagaimana kita mengolah persepsi pikiran kita dari awalnya negatif ke arah yang positif. Nah, ini yang akan membawa seseorang menuju pada kemajuan dalam hal meditasi ataupun kemajuan dalam hal penyembuhan itu sendiri. Jadi intinya adalah itu merupakan suatu cara untuk mengolah pikiran negatif ke yang positif. Jadi tidak masalah, tidak apa-apa. Asalkan tetap bekerja sama dengan dokter
Ketika sakit, dokternya yang pas apa? Ya, ternyata kan organ kita ini masing-masing punya bengkelnya. Mata punya bengkel, telinga punya bengkel. Dalamannya kita, jantung, paru-paru, usus, nah semuanya ini punya bengkel. Nah, ke bengkelnya ini perlu tepat pada sasaran. Kalau usus, ya ahli usus. Kalau misalkan paru-paru, ahli paru-paru, begitu. Itu upaya penyembuhan dari luar. Upaya penyembuhan dari dalam dengan perenungan seperti yang eh, Ramani Hermin sampaikan tadi. Gitu. Terima kasih. Ya, baiklah, paham saya. Ya, memang tetap kita harus ini ya, Pak, eh, lebih mengarahkan pikiran ke hal-hal yang positif ya. Betul, betul. Karena itu membantu untuk meningkatkan imun juga ya. Betul, biar aman. Iya. Meningkatkan Mungkin ya, mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman semua. Nah, sepertinya nggak ada. Baiknya kalau kalau gitu kita lanjutkan dengan pesan singkat yang akan disampaikan oleh Suhu Kasin. Silakan, Suhu. Ya, terima kasih Upacarika Hermin Teja yang malam ini sudah meliputi suatu keindahan. Yang kami muliakan atas Silani Damanandini yang malam ini juga berseri-seri, berceria bersama kami. Yang kami hormati para Romo Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita yang saat ini baik yang sehat maupun ada yang terganggu kesehatannya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh indah malam ini karena kita baru beranjak di bulan Februari tahun 2026. Sangat indah kita bisa ketemu bersama-sama yang tadi yang diarahkan oleh Yang Mulia Atas Silani Damanandini ini untuk kita diterapkan pikiran, ucapan, tindakan yang indah-indah. Tentu kalau sesuatu yang indah akan menerbitkan sesuatu kebahagiaan, bahkan sakit pun akan lenyap, akan ketemu jalannya. Karena sesuatu yang indah bisa kita rasakan bila dalam hati kita penuh dengan kasih. Semoga saudara-saudara kita dimanapun berada malam ini, tersentuhlah dengan kekuatan yang indah dan penuh energi untuk kesehatan menjelang tahun baru Sinja ini. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu untuk malam hari ini. Eh, Selanjutnya, setelah kita melakukan kebajikan, kita akan melimpahkan jasa-jasa yang kita lakukan. Baiklah pelimpahan jasa malam ini, kami persilakan Sila untuk memimpin. ya. Untuk selanjutnya kita akan melimpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk atau semua satwa senantiasa berbahagia dimanapun berada. Handamayang pati danang karumase punya sidani katasa ya nanya nikata nime te sancap hagino hontu
satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dirdha meca pya dirdhawa anye majatawerino Sata tirthanti lokasming te bhumma jatuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye jimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino ke mapadan capapontu te sasi jatang subha Sadu, sadhu sadu, sadhu sadu. sadhu. Nah, berikutnya mungkin kami kembalikan ke Romo Edi. Mungkin Romo ada pengumuman disampaikan di sini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Pak Jarika Hermin. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Untuk Buddhaya. Selasa depan, tanggal 10 Februari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dirajito. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, pembacaan parita malam hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan membacakan nama Kalapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Nah, karena pembacaan hari ini sudah selesai, kami ucapkan terima kasih kepada Atasilani Damanandini yang telah memimpin pembacaan parita malam hari ini. Terima kasih Sila, semoga Sila juga sehat-sehat, senantiasa sehat ya. Ya, sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya Ya, izin Anumodana sila. pamit ya. Anumodana. Ya, sadhu, sadhu, Sampai sadhu ketemu. Romo. Makasih. Sampai Ya, ketemu di Surabaya. ya, baik. Terima kasih Sila. Ya, terima kasih semuanya ya. Saya izin pamit ya. Ya, Oke. silakan Sila. Sadhu dan semuanya. Sehat selalu. Silakan, Terima silakan kasih. ditutup. Cilili. Oke, terima kasih Sila, terima kasih Romo, Suhu, Upacarika Hermin semuanya. Kita ketemu minggu depan. Semoga semua sehat dan berbahagia. Bye-bye. Bye. 5, 4, 3, 2, 1.